Annyeong. Jangan lupa like ya, satu like sangat berarti. Dan tekan tombol subscribe supaya kalian berlangganan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru SMA Negeri 1 Pangandaran. Bertemu kembali bersama saya Miss Wisma. Ini akan menjadi tahun yang paling berat buat kita. Nah, ada beberapa komitmen pembelajaran sejarah Indonesia. Yang pertama, kalian selama pembelajaran berlangsung dilarang keluar kelas dengan alasan apapun. Yang kedua, apa ya? Yang kedua, dilarang sharing alat tulis apapun. Dan yang ketiga, kenapa saya menyebutkan kedua persyaratan yang pertama itu? Pembelajaran akan dilakukan secara blended learning. Jadi ini apabila aturan itu berlaku apabila kalian melakukan pembelajaran blended learning. Nah, sumber belajar yang kalian bisa peroleh diantaranya adalah buku paket dan lain sebagainya. Selanjutnya tagihannya itu adalah berupa video YouTube. Jadi kalian siap-siap bikin channel YouTube. Nah, silabus pembelajaran sudah saya share juga di grup WA. Dan semangat dengan sejarah kalian belajar tentang cinta atau jatuh cinta. Nah, sekarang aku mau apa ya? Mau ngajarin kalian atau belajar bersama? Ya, kita belajar bersama karena di sini meskipun saya sebagai guru, kalian harus nyaman. Anggap aja saya itu teman kalian ya. Ancaman disintegrasi bangsa ini sudah sesuai dengan KD 3.1, yaitu terjadi tahun 1948 sampai 1965. Berbicara tentang disintegrasi, apa sih disintegrasi itu? Ayo, saya jelasin. Disintegrasi itu merupakan keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Berarti intinya disintegrasi bangsa adalah gerakan perpecahan atau ingin memporak-porandakan sebuah persatuan. Apa aja sih jenisnya ancaman disintegrasi bangsa? Nah, disintegrasi bangsa itu identik dengan pemberontakan. Di antaranya ada PKI Madiun, ada DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia, ada APRA Angkatan Perang Ratu Adil, ada Ande Ajis, ada RMS Republik Maluku Selatan, PRRI, Permesta, G30, SPKI. Dari beberapa jenis-jenis ancaman atau disintegrasi bangsa, kalian harus ingat ya, dari seluruh jenis pemberontakan yang masuk ke dalam jenis disintegrasi bangsa. Adapun faktor yang mempengaruhi disintegrasi bangsa adalah ideologi, geografi, demografi, kekayaan alam, politik, ekonomi, hankam atau pertahanan dan keamanan. Jadi, secara garis besar, kenapa timbulnya beberapa gerakan-gerakan pemberontak di lingkungan masyarakat atau di Indonesia, yaitu dikarenakan beberapa faktor tersebut. Ngerti kan? Nah, berbagai pergolakan di dalam negeri dari tahun 1948 sampai 1965, yaitu penyebabnya diantaranya pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga, pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Selanjutnya, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Yang pertama pada tanggal 18 September 1948,
PKI memproklamirkan RSI atau Republik Soviet Indonesia. Pemerintah Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Dan yang ketiga, pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Pemberontakan DITII atau biasanya DITAI. Nah, latar belakang kecewa terhadap hasil perundingan Renville Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Selanjutnya, untuk menumpas pemberontakan DITII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Beberapa operasi militernya diantaranya Operasi Baratayuda, Operasi Pagar Betis, pemberontakan G30 SPKI. Nah, kalau pemberontakan G30 SPKI pasti kalian paling sering dengar karena di sini dikait-kaitkan, digadang-gadangkan dengan yang namanya PKI. Nah, terjadi tanggal 30 September 1965. Beberapa korban ada di sana gambarnya ya. Selanjutnya ada pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, tokoh utamanya itu adalah Raymond Westerling. Latar belakangnya mempertahankan negara Pasundan, jalan pemberontakannya membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi dan menduduki sejumlah tempat penting di Bandung. Nah, ini dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Katanya akan datang seorang Ratu Adil. Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Ajis. Karena disebut pemberontakan Andi Ajis, berarti otomatis di sini dipimpinnya oleh Andi Ajis. Nah, latar belakangnya tidak setuju terhadap Angkatan Perang Republik Indonesia, seperti halnya APRA, seperti itu. Nah, terjadinya tanggal 5 April 1950 di Makassar ya. Terus penumpasannya tanggal 8 April 1950 dan mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Ajis dari pemerintah RIS. Seperti itu. Apa isi ultimatumnya? Dalam 4 kali 24 jam Andi Ajis harus melaporkan diri. Seperti itu. Nah, selanjutnya pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Tokohnya itu siapa? Di sana ada Christian Robert Sumokil dan juga Dr. Leimena, seperti itu, dan A.F. Kawilarang. Pemberontakan PRRI. Untuk pemberontakan PRRI, latar belakangnya ada kecemburuan di pemerintahan dengan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah, seperti itu. Prosesnya di sana ada beberapa dewan-dewan, ada Dewan Benteng, Gajah dan lain sebagainya. Sedangkan pemberontakan Permesta, tokoh Permesta diantaranya ada beberapa orang yang mendukung terjadinya Permesta itu sendiri, seperti ada Venji Sumual yang memproklamasikan adanya Permesta di Makassar tanggal 2 Maret 1957. Permesta diproklamirkan oleh beliau. Serta ada juga tokohnya yaitu Letkol Rukminto Hendraningrat. Dan pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Untuk persoalan negara federal dan BFO, di sini pembentukan negara-negara federal berawal dari upaya Van Mook yang menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut Bishops for Federal Overlage atau BFO, menyebabkan muncul dua golongan. Yang pertama golongan federalis atau pro Belanda, dan yang kedua adalah golongan federalis atau pro republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan dari Republik Indonesia.
Nah, dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, jangan sungkan ya untuk chat langsung di grup WA ataupun Google Classroom. Dan ingat, kalian harus tetap stay at home. Belajar di rumah dengan pengawasan orang tua. Apabila belum mengerti atau masih ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan melalui WA Group dan Google Classroom atau secara jalur pribadi. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, share sebanyak-banyaknya.